Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pengalaman saya pada hari ini, bercerita tentang pengalaman pertama kali mengikuti supply chain management. Maksud dari tujuan cerita ini adalah menggambarkan kesan awal saat mempelajari supply chain management, bagaimana saya mulai memahami pentingnya manajemen rantai pasokan dalam dunia bisnis. Saya berharap pengalaman ini bisa memberikan gambaran tentang betapa pentingnya ilmu ini dalam mendukung efisiensi operasional perusahaan. Ketika pertama kali saya mengikuti kuliah supply chain management, perasaan antusias sekaligus penasaran ini adalah salah satu mata kuliah yang saya dengar penting bagi dunia bisnis, terutama bagi perusahaan yang beroperasi secara global. Saya memasuki ruang kuliah dengan harapan besar untuk belajar bagaimana barang-barang yang kita beli, mulai dari makanan hingga elektronik, bisa sampai ke tangan konsumen. Pertanyaan itu, pada pertemuan pertama, dosen kami Pak Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana menurut kalian barang yang ada di tangan kalian sekarang bisa sampai ke sana? Dari pertanyaan tersebut memicu banyak pemikiran dan beliau memperkenalkan kepada kami rantai pasokan atau supply chain. Pada pertemuan berikutnya, Pak Adi membawa kami lebih dalam lagi dengan memperkenalkan sebuah studi kasus tentang restoran tak terlupakan. Kami mempelajari bagaimana konsep supply chain management diterapkan di industri kuliner, khususnya di restoran yang mengelola berbagai bahan mentah dari pemasok, mengatur waktu pengiriman yang tepat, menjaga kualitas, dan menyajikan makanan segar kepada pelanggan setiap hari. Restoran tersebut harus memastikan bahwa bahan-bahan sayur, daging, dan bumbu dapur tersedia tepat waktu dalam kondisi prima, tanpa ada pemborosan. Pak Adi menjelaskan beberapa teori tentang supply chain management seperti just in time, di mana restoran hanya memesan bahan-bahan saat mereka benar-benar dibutuhkan untuk menghindari penyimpanan berlebih. Di sisi lain ada bullwhip effect, yaitu situasi di mana permintaan kecil yang pelanggan menyebabkan fluktuasi besar dalam rantai pasokan sehingga menimbulkan inefisiensi jika tidak dikelola dengan baik. Dalam teori-teori manajemen rantai pasokan, salah satu teori yang paling menarik adalah vendor managed inventory, di mana pemasok bertanggung jawab untuk mengelola inventaris restoran. Dan kami juga belajar tentang hubungan and spoke distribution system yang sering digunakan oleh restoran besar yang memiliki banyak cabang. Dalam sistem ini, pusat distribusi utama mengirimkan bahan baku ke cabang-cabang sesuai kebutuhan, dan sistem ini sangat optimal dalam pendistribusian dan tepat waktu. Kesimpulannya, pertemuan pertama hingga keempat dalam mata kuliah Supply Chain Management bersama Pak Adi Mursalin benar-benar membuka mata saya tentang pentingnya rantai pasokan dalam setiap industri. Kebutuhan pelanggan secara tepat waktu. Sekarang saya semakin yakin bahwa pemahaman yang mendalam tentang SCM akan menjadi aset berharga, terutama di dunia bisnis yang semakin kompleks dan terhubung dalam global ini. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini ku bercerita dan berbagi rasa tentang kuliah SCM yang ku ikuti bersama Pak Adi Mursalin. Manfaatnya sangat besar, kesannya juga mendalam. Belajar tentang rantai pasokan dari produksi hingga distribusi, semua terangkai dalam satu harmoni. Pertemuan pertama membuka pikiran tentang bagaimana barang sampai ke tangan. Setiap bagian-bagian begitu penting,
membuat bisnis jadi lebih seiring. Manfaatnya sangat besar dan kesannya mendalam. Dengan cerita ini ku akhiri sudah. Semoga ilmunya terus kita bawa berkah. Terima kasih Pak Adi atas ilmunya. Kita siap hadapi dunia dengan penuh makna.